Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan saya Rahmat Rifai Rahman, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Izinkan saya untuk melampirkan tugas yang telah saya lakukan dari LMS CGP yang akan saya tayangkan sesaat lagi. Kritik dan saran yang membangun, silahkan disampaikan melalui pesan yang tersedia. Selamat menyaksikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam terpuji kita diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sosialisasi dan implementasi budaya positif yang disampaikan oleh saya sendiri Rahmat SPD CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tualang. Konsep inti budaya positif yakni perubahan paradigma belajar yang pertama, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir ketiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yakni pembelajaran dengan paradigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik atau siswa dapat belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang selanjutnya miskonsepsi yang selalu terjadi tentang teori kontrol yakni ilusi guru mengontrol murid. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir bahwa ilusi seorang dewasa berhak memaksa. Mengubah stigma
mengubah paradigma simulasi respon ke peserta didik. Yang pertama itu stimulus respon, pembagiannya ada realitas. Yang selanjutnya semua orang melihat yang sama. Selanjutnya yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh pemaksaan pada saat rujukan gagal. Dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Nah di sini ada lawan atau anonimnya, yakni kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Dan yang terakhir model berpikir menang-menang. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif yakni suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kewajibannya yaitu kita juga melihat dari yang disepakati bersama, tidak terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama, profil belajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang selanjutnya, Ibu Primary Leaders Program atau PDP, yang di dalamnya terkandung toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, yang terkandung di dalamnya yakni dapat dipercaya, lurus hati, berpikir aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Nah selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tersebut memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar yang ada pada diri kita masing-masing ada 5, yakni bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, adanya motivasi intrinsik, yakni untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya terdiri dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satunya profil Pancasila. Nah di sini ada 3 bagian tindakan yang selalu atau yang sudah dilakukan, yakni pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang selalu dan perlu diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya itu konsekuensi. Di dalam konsekuensi itu ada perencanaan atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid.
Dan yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Nah, yang restitusi yang sebaiknya kita lakukan di lingkungan sekolah. 5 restitusi kontrol itu ada 5. Pertama, menghukum sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol tersebut dapat dilakukan di lingkungan sekolah dan kita bisa memilih mana yang dapat kita lakukan dan sesuai dengan kondisi atau keadaan. Selanjutnya keyakinan kelas karena kita seluruhnya masuk ke dalam kelas. Nah, perlu kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang diberikan atau suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan yang mencakup tentang saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondisif untuk pertumbuhan bersama dalam kelas baik guru maupun siswa. Pembentukan keyakinan kelas terdiri dari sikap abstrak, pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit cukup agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi ini yakni suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan siswa untuk dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3, yakni validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilitas keadaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak, bergerak, dan bergerakkan. Oke Bapak Ibu, dari slide yang sudah saya sampaikan tadi atau yang sudah saya paparkan tadi, apabila ada pertanyaan, kritik ataupun saran demi saya sendiri ataupun demi untuk kita bersama, dipersilakan. Secara teoritis tadi kita udah paham bersama, sebenarnya teori kita paham gitu ya Pak. Cuman yang ingin saya ketahui mungkin bisa Bapak berikan contoh itu dari judulnya tadi Pak, budaya positif itu mungkin bisa dari lingkup kelas, kemudian baru ke sekolah yang lebih besar. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salah satu contoh yang perlu kita terapkan yang sama-sama kita lihat di lingkungan kita sendiri dan di lingkungan sekolah yang lain. Pertama yakni budaya 5S. Budaya 5S, bahkan kita sudah mendemo di awal kita memasuki sekolah itu di bagian sampah. Itu sudah kita aplikasikan juga tentang budaya 5S, tetapi walaupun hanya sebagai pajangan lah dimulainya begitu kan, tapi perlu kita terapkan dimulai dari hal yang kecil dulu di lingkungan kelas, di lingkungan ruang yang memang bisa kita kontrol, dan selanjutnya kita secara bersama-sama itu untuk melakukan di khususnya di sekolah kita saja. Kalau menurut saya begitu, bagaimana seperti terima kasih Pak. Ini tadi kalau yang seperti itu kan sudah kita lakukan ya kan, misalnya sudah kita buatkan plan gitu ya, yang itu tertulis 5S tadi. Sibuk kali lah mama Mia ni. Pada kenyataannya tidak sedikit dari peserta didik yang menghindar hanya waktu. Ketika sudah berdiri di depan itu, dia menghindar Pak.
Nah, tapi yang menjadi hamburg ini yang menjadi PR bersama memang untuk menggerakkan anak itu kan merubah mindset anak bagaimana membentuk adabnya gitu kan. Dan itu perlu tidak bisa satu dua orang guru dong ya. Nah, berarti memang harus satu dulu kita nih sebagai guru, bagaimana penerapan ini bersama-sama kita support gitu. Jadi nggak bisa hanya kita tekankan ke anak, kita udah pasang segala macam poster, segala macam pertanyaan itu, dia nggak akan terlaksana jika tidak dari gurunya nih. Jadi menurut saya memang lebih baik kita dulu yang dulu gitu untuk mengupkan apa yang perlu dilaksanakan di sekolah, apa kemana arah penerapan budaya positif tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan yang diberikan. Memang ya sama lah pemikiran kita. Kita sebagai guru adalah seseorang yang patut ditiru dan dihibur ya. Nah, oke, memang betul. Jadi di sini saya juga mengajak kepada kita bersama, memang tidak seluruhnya dapat hadir dikarenakan kondisi dan keadaan juga. Jadi kita mencoba untuk bersama-sama melaksanakan yakni budaya positif dimulai dari diri pribadi dan dengan kebiasaan kita seperti itu dapat dan kita bisa istilahnya kalau kita adakan pemaksaan, kita sudah bisa memberikan suatu contoh kepada siswa begini loh gitu. Untuk memang di awal itu sebaiknya dimulai dari diri kita pribadi dan sesama kita. Jadi di sini saya juga meminta kepada kita semua untuk melaksanakan budaya 5S itu dimulai dari diri sendiri dan juga di lingkungan kita. Terima kasih atas pertanyaan dari Sophie. Bapak itu ada yang ingin bertanya lain? Oke, kepada apa ya? Mungkin pertanyaan. Karena kan Pak ini kan guru BK nih. Nah, kalau untuk mengenai budaya positif ini, Pak ini sudah menginisiasikan ke kawan-kawan salah satu upaya untuk bagaimana cara kita sebenarnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, hanya saja untuk menerapkan budaya positif ini kan sebenarnya yang paling penting itu harus ada motivasi internal dulu. Motivasi intrinsiknya harus ada. Jadi baru bisa membentuk sebuah kebiasaan dan berakhir kepada budaya positif. Nah, dan ini yang sudah kita lakukan di sekolah kita, karena dengan aturan pun, dengan hukuman pun mereka susah, apalagi jika harus datang dari dirinya sendiri. Nah, memang benar, ya sesuatu itu memang harus dari diri sendiri, termasuk kita sebagai guru juga. Karena kita mudah untuk apa ya, untuk harus begini, tapi untuk diri sendiri itu susah. Nah, jadi saya ingin menanyakan untuk Pak ini sendiri sebagai guru BK yang mungkin lebih masuk ke psikologisnya anak-anak gitu kan. Nah, bagaimana cara Pak ini untuk menumbuhkan motivasi dari diri sendiri. Nah, bisa kepada anak kita, gimana caranya untuk supaya mereka itu mempelajari ini memang dari dirinya sendiri. Nah, gitu. Mungkin untuk guru mereka nih, kalau ilmunya lebih gitu lah ya, kalau dibandingkan kami ya. Nah, jadi gimana caranya Pak Ikin sebagai guru mereka memberikan motivasi untuk dalam kehidupan itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
dari salah satu produksinya, yakni Bu Ella yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Ella langsung saya tanggapi. Di sini memang salah satu PR bagi kita dan khususnya saya sebagai pimpinan dan konseling di sekolah. Kalau saya pribadi sebagai guru BK itu usaha memang sudah banyak dilakukan. Memang segala sesuatunya itu dimulai dari diri pribadi ya Kak. Dan bagaimana cara menimbulkannya itu salah satunya adalah bagaimana cara kita melihat atau mendapatkan contoh dari berawal dari keluarga. Nah, keluarga itu tidak mesti berasal dari keluarga yang ada di rumah. Di sekolah kita juga ada dari keluarga. Salah satunya itu guru itu sebagai orang tua kedua dari siswa. Dan siswa ada yang tingkat kayak kita itu kelas 11, 12, dan 10. Yang 10 itu adalah adik bungsu. Yang kelas 11 itu adik tengah, yang kelas 3 yaitu kakak. Jadi di sini juga perlu contoh dari kakak kelas ke adik kelas. Nah, disitulah sinkronnya pertanyaan yang disampaikan oleh Sofi atau saran yang disampaikan oleh Sofi terhadap pertanyaan dari Kak Aila tadi. Jadi menurut saya menimbulkan motivasi intrinsik dari diri pribadi bukan hanya oleh siswa tapi dari kita juga. Kita itu membiasakan diri untuk melihat contoh dan orang lain juga memberikan contoh kepada diri kita. Makanya tadi saya sampaikan kita sebagai yang paling tua di sekolah ini atau sebagai orang tua memberikan contoh apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa kita. Oke. Sebagai guru BK gitu ya, apa kira-kira yang pernah dilakukan gitu supaya anak-anak ini misalnya nih soalnya di kampusnya gimana caranya untuk menumbuhkan motivasi di anak dia mungkin yang pernah dilakukan atau yang pernah dilakukan mungkin bisa jadi contoh buat kakak usia ataupun dari hal yang lebih lain contohnya yang sudah pernah dilakukan juga lain terap gitu dari positif ini termasuk mungkin layanan restitusinya atau bagaimana yang pernah dilakukan itu masyarakat. Iya. Oke, di sini langsung saya respon. Salah satu yang pernah saya lakukan itu salah satu contohnya itu dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi, contohnya kita kan biasa tuh komunikasi sama siswa melalui WA atau melalui telepon. Nah, kalau dari WA, kebiasaan dari anak itu mengawali untuk menghubungi kita itu atau menghubungi teman itu dengan huruf T, gitu doang. Dalam satu berkomunikasi itu salah satu tadi 5S sopan santun. Nah, di situ. Kebetulan di sana saya langsung merespon apa yang disampaikan oleh anak ini. P awalnya dulu, dia hanya chat P, kata begitu kan. Langsung saya telepon, saya ingatkan kepada siswa itu, nah ini kamu berkomunikasi dengan siapa? Saya bilang begitu. Sama Pak, kata gitu. Oke, sama saya. Komunikasi yang kamu awal bersama saya itu tadi, itu cocoknya untuk ke siapa? Jadi di sini saya juga melakukan bagaimana cara siswa itu untuk berpikir ini tindakan yang dilakukannya itu baik atau kurang baik, cocok atau kurang cocok, bukan tidak cocok ya, tapi kurang cocok. Nah, di sana jadi sebaiknya bagaimana Pak? Nah, itu diajukan pertanyaan. Oke, berarti mungkin di sana dia
kebiasaan dan bisa jadi juga yang dilakukan di rumah seperti itu juga, woi baca dari ibunya atau orang tuanya ke anak, woi kan sini kau dulu, atau woi tak apalah itu bahasanya mereka. Jadi sebaiknya bagaimana Pak? Kamu awali dengan salam dulu. Misalnya kamu muslim, kamu pakai assalamualaikum. Kalau kamu non muslim, kamu gunakan kalau pagi selamat pagi, siang selamat siang, sore dan begitu selanjutnya. Setelah itu kamu perkenalkan diri kamu. Kan tidak semua kami guru yang menyimpan nomor HP kamu begitu. Nah misalkan oh iya sih Pak ya, misalkan jadi kamu kenalkan nama kamu siapa, tujuan kamu menghubungi seseorang itu apa, jadi tujuan dari orang itu tahu gitu. Nah kalau misalnya begini gitu, kamu menghubungi saya dengan sapaan P duluan gitu, saya tahu lanjutnya lagi C. Tadi nggak sampai apa tujuan kita sebenarnya gitu. Nah melalui seperti itu, ya jadi belajar alfabet lagi lah gitu kan. Jadi dengan adanya seperti itu kan, beberapa orang yang sudah saya terapkan, alhamdulillah yang menghubungi saya, yang menghubungi lah khususnya gitu kan, lebih baik dalam telepon. Lebih baik dalam telepon. Kalau melalui chat mungkin ya seperti tadi lah, karena kebiasaan mereka berkomunikasi sesama gitu kan, lalu dalam oke. Jadi untuk berkomunikasi sama saya itu telepon, assalamualaikum Pak gitu. Nah iya ini siapa? Nah jadi langsung saya respon dengan hal seperti itu. Ya memang kebiasaan kita kan juga seperti itu nih. Ini siapa? Karena nomor HP-nya tidak terdetek namanya siapa gitu kan. Nah salah satu kebiasaan positif yang saya lakukan itu seperti itu, dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan oleh siswa-siswa kita gitu. Nah untuk contoh yang keduanya lagi, kita memberikan pertanyaan kepada siswa itu, kamu di sini mau ngapain nak gitu. Kayak misalnya siswa kita ada kantor nih, siswa datang, kita awal dulu bertanya kepada dia, karena dia kan mendatangi. Pak, kita kan sudah sebagai pelayan bagi siswa di sekolah ini, jadi kita perlu bertanya dulu, kamu mau ngapain nak? Ada perlu apa? Saya mau ketemu sama Pak Andli itu misalnya gitu kan. Kamu bertanya ke siapa? Ya sama Bapak. Nah perlu berakhiran jelas kemana kamu tujuan. Kalau saya ke Bapak, kalau ke ini Ibu gitu. Jadi baiknya kamu komunikasi seperti ini. Saya ingin bertemu dengan Pak Andli Pak. Nah begitu. Oke, di sana dia langsung mengubah kata-katanya itu dan didengar oleh teman-temannya yang lain. Nah di situ mulailah dia berkomunikasi seperti itu. Itulah salah satu atau beberapa contoh yang pernah saya lakukan sebagai guru BK. Dan untuk pelaksanaan di lingkungan, itu kan lingkungan umum nih. Kalau di lingkungan saya, karena dikarenakan saya memiliki ruangan khusus, dan itu juga saya terapkan bagaimana cara dia berkomunikasi ke orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan kita sebagai guru. Dan itu pernah beberapa kali yang siswa atau anak menunjukkan sikap negatif terhadap dari orang tua. Salah satunya dengan cara tatap mata. Kalau mamanya gitu. Jadi berarti memang komunikasi awal dia di rumah itu, atau istilahnya pembiasaan dia pembiasaan awalnya itu sudah kalau bisa bilang itu sudah salah gitu. Nah sudah negatif. Nah dengan adanya seperti itu, selalu dia melakukan itu. Jadi dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dia tetap melakukan itu gitu. Jadi salah satu keuntungan kita yang sudah melakukan atau menjalani tingkat pendidikan seperti itulah. Jadi kita memang masih memiliki pelajar PR atau tugas, bahwa kita masih bukan hanya saya sebagai guru BK, bukan hanya kita sebagai guru BK, tetapi secara keseluruhan kita
Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan, baik pertanyaan atau kehadiran dan waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, di mana ya? Kursi siapa? Ada yang bisa dibantu Pak? Iya, ini saya mau berbicara. Boleh. Maaf mengganggu waktu ini di sini. Saya mau meminta waktu ini dalam pemberian refleksi atau waktu terbaik dari yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Memang sebaiknya itu dilaksanakan di saat kegiatan, tapi dikarenakan cuaca dan kondisi, makanya ini dilaksanakan beberapa hari setelah proses kegiatan. Nah, di sini boleh Miss menyampaikan ke hadapan kamera nama siapa dan juga jabatan di sekolah sebagai apa, program studi apa, dan juga ya bisa dibilang profil pribadi sendiri. Dan ini juga salah satu sebagai referensi bagi pemirsa yang akan melihat dari tampilan itu. Boleh disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Novia, SPD, guru bidang studi bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kuala. Nah, kebetulan saya juga sedang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, untuk tahun mengajar sudah cukup lama, saya mengajar sejak 2017. 2007 maksudnya. 2017 ya, udah lama ya. Cuman memang untuk apa namanya, untuk ilmu itu karena selalu terbarukan, jadi memang kami butuh juga nih beberapa hal yang menjadi ilmu yang update yang disampaikan oleh guru penggerak. Jadi berharap juga sih ada berbagai praktik baiknya dari guru penggerak. Terima kasih atas waktunya, dan di sini juga saya menginginkan untuk Miss menyampaikan atau merefleksikan dari apa yang sudah kita lakukan kemarin di dalam ruang pertemuan. Dan di sini boleh saya sampaikan lagi terkait apa materi saya kemarin. Nah, di sini saya sudah membuka tayangan yang sudah disampaikan kemarin. Boleh Miss baca dulu, dan boleh Miss nanti memberikan apa namanya, komentar baik dari penyampaian saya kemarin dan interaksi antara peserta dan juga pemateri yang saya kemarin itu bagaimana, dan juga baik pertanyaan ataupun dari perasaan setelah kita melakukan kegiatan kemarin itu kita bisa. Oke, terima kasih Pak Iin untuk pemaparan awali dari pemaparan materi yang disampaikan Pak Iin. Sebenarnya sudah digambarkan secara clear ya, dibantu dengan PowerPoint yang untuk memfasilitasi kita belajar, merefresh lagi apa yang perlu kita ingat, apa yang perlu kita perbarui dari hal-hal yang Pak Iin sampaikan. Nah, ini menarik ya, sebenarnya materi yang Pak Iin sampaikan menarik, karena waktu itu
kita semua memang sedang berkumpul untuk kegiatan meeting dan dilanjutkan dengan berbagi praktik baik dari Pak Iin sebagai guru penggerak, dan beberapa respon juga pertanyaan dari teman-teman juga ada. Nah, itu sudah dijawab oleh Pak Iin. Nah, tapi kali ini ya kalau memungkinkan Pak Iin mungkin bisa di review sedikit lagi tentang budaya positif atau hal-hal yang spesifik yang menjadi tambahan dari Pak Iin. Langsung saya respon ya, Mas ya. Silakan. Oke. Salah satu budaya positif yang kemarin saya paparkan itu tentang kita sampai saat ini kita masih menggalakkan program 5S, di mana 5S itu yang sama-sama kita ketahui yakni senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah itu sudah kita awali dan sampai tadi pagi dan juga sampai di detik ini kita masih melakukan itu, dimulai dari masuk pagar sekolah hingga dalam proses belajar mengajar, dan juga bukan hanya dalam proses belajar mengajar tapi setiap proses atau kegiatan yang kita laksanakan di sekolah itu kita sudah melakukan itu, baik dari sesama kita rekan teman sejawat, kita sesama siswa, dan juga antara siswa juga dari siswa. Memang itu belum secara keseluruhan dan menjadi darah daging, tetapi sudah sangat jauh perbedaan dari periode sebelumnya. Nah, terima kasih Pak ya penjelasannya. Yang saya ingin tanyakan lagi adalah tentang apanya? Pembelajaran yang paradigma baru itu. Oh, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada posisi-posisi yang sebenarnya itu sudah dilaksanakan, tetapi belum secara kompleks. Nah, jadi ada dan masih ada posisi kontrol yang beberapa orang kita guru itu melaksanakan periode-periode yang lama. Contohnya seperti posisi kontrol yang hukum. Nah, posisi mengontrol yang hukum itu adalah posisi kontrol di mana kita itu memberikan hukuman, sanksi fisik, dan itu menyebabkan si penerima hukuman itu merasa tersakiti. Nah, itu memang sebaiknya dan seharusnya itu diminimalisir atau bahkan dihilangkan, ditiadakan. Nah, ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman ini perlu kita pergunakan juga, tetapi dalam konteks tertentu. Dikarenakan kalau kita selalu dan berketerusan menggunakan posisi kontrol sebagai teman, nah bisa jadi, nah kita itu dianggap sepele oleh siswa ya. Nah, yang sebaiknya itu kita laksanakan adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini kita menggabungkan antara posisi kita sebagai guru dan posisi kita sebagai teman. Kita menganggap siswa ini sebagai teman. Dengan adanya seperti itu, kita dapat merangkul secara lebih baik, secara lebih kekeluargaan dan lebih leluasa. Siswa ini menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan dan apa yang ingin kita pertanyakan kepada siswa itu. Dan di sini sebagai manajernya, kita sebagai guru memberikan pemikiran ataupun penguatan atas apa yang sudah dilaksanakan oleh siswanya ini. Nah, sebaiknya kita laksanakan itu, dan saya juga berkeinginan bukan hanya sebagai materi yang disampaikan, tetapi juga sebagai diimplementasikan di lingkungan sekolah kita. Semoga itu tercapai. Amin. Mohon dijelaskan dengan contoh. Contohnya ini ya,
pada kasus siswa kita terlambat datang. Iya. Misalnya ada sebab lah, nggak tahu apa alasannya, nanti dijelaskan ke guru gitu kan secara spesifik. Kira-kira hal apa yang kita lakukan yang bisa memposisikan tadi kita sebagai manajer atau sebagai teman tadi yang pilihannya tidak menghukum tadi kan Pak ya. Bisa nggak Pak dikasih contoh apa sih sebaiknya yang kita lakukan gitu? Saya sudah melakukan beberapa hal tapi saya nggak tahu apakah itu sudah benar atau belum. Nah, contohnya seperti ini, siswa kita ada yang terlambat datang ke sekolah. Nah, tentunya setiap kegiatan itu ada sebab dan ada akibat. Nah, sebabnya dia menjadi terlambat itu kenapa? Itu perlu kita pertanyakan atau kita dalami dulu pada siswanya. Nah, kalau memang itu masuk akal atau bisa kita terima, nah boleh kita pertanyakan apakah tindakan yang dilaksanakannya itu benar atau salah. Nah, kalau misalnya dia sudah mengakui kalau itu tuh sebuah kesalahan, nah di kegiatan sebelumnya itu kan mereka, nah kalau contoh kita di sekolah ada itu konsekuensi. Kalau terlambat sekian menit atau terlambat sekian waktu, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukannya. Dan itu harus disepakati dulu ya. Dan itu harus disepakati baik sesama guru dan diketahui oleh siswa, karena yang akan melaksanakan target itu adalah kepada siswa. Karena kita di sekolah adalah sebagai pendidik bagi siswa kita itu. Nah, yang selanjutnya tentunya dengan keterlambatan dia minimal siswa ini kurang waktunya untuk mendapatkan pengajaran yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman yang lain di kelasnya. Nah, dan yang selanjutnya setelah dia mendapatkan konsekuensi dari sekolah, tentunya kesepakatan kelas. Nah, di kesepakatan kelas lagi. Dia juga bersama teman-teman dan wali kelas, bahkan ada beberapa orang guru yang sudah melakukan kesepakatan kelas, tentunya menambahnya lagi. Nah, dengan ada seperti itu, kita sebagai memposisikan diri sebagai kontrol, bagaimana cara kita untuk bisa meminimalisir atau mengurangi bahkan menghilangkan trouble atau permasalahan yang sudah dia lakukan begitu. Dan tentu ada seperti itu step by step, karena setiap kegiatan itu tidak bisa langsung semudah membalikan telapak tangan. Terima kasih Pak Ian. Berarti itu konsepnya tadi yang seperti segitiga restitusi. Jadi kita berarti yang harus kita hindari jelas-jelas ya. Sebenarnya di sekolah kita sudah istilahnya kalau ekstrimnya kita sudah mengharamkan sebenarnya menghukum fisik tadi ya. Cuman mungkin dalam pelaksanaannya mungkin masih ada saja 1-2 guru ya yang di luar kontrol. Cuman ini kan tetap kita terus melakukan untuk perbaikan lagi untuk seluruh guru gitu ya, menciptakan suasana nyaman tadi ya, suasana kondusif karena itu apa namanya kebutuhan dasar tadi ya, kebutuhan dasar dari seluruh manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia nyaman salah tadi ya, satunya itu merasakan kesenangan dan merasa ada kasih sayang gitu ya. yang diberikan seperti itu. Berarti harus terpenuhi tadi ya Pak, dari prinsip diferensiasi tadi ya. Jadi harus, dan kita juga intinya keseluruhannya itu membudayakan positif dengan meminimalisir bahkan menghilangkan yang namanya energi negatif. Nah, jadi dengan ada seperti itu siswa merasa nyaman dan bagaimana siswa itu merasa rindu akan sekolah, akan suasana sekolah yang mungkin tidak bisa dia dapatkan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya lah. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa siswa ini lebih nyaman dan lebih senang di sekolah dibandingkan di rumah. Nah, yang
Ya, salah satunya yakni dengan adanya bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai orang tua kedua dari siswa di sekolah. Tentunya orang tua pertamanya itu adalah orang tua kandung, orang tua di rumah ataupun orang tua yang memang posisinya itu adalah sebagai orang tua, ibu dan ayah. Nah, kita sebagai guru di sekolah ini ada bapak guru dan ibu guru. Nah, itulah yang menggantikan posisi ayah dan ibu di rumah. Di samping juga kita memberikan ilmu ya Pak ya. Di samping juga memberikan ilmu. Atau justru menginspirasi mereka untuk mencari ilmu. Karena kalau memberi ilmu kan. Nah, bisa jadi itu dan sekarang guru bisa memanfaatkan dan bisa memberikan kemandirian terhadap diri siswa. Contohnya melalui HP, internet, AI dan segala macam. Siswa bisa mendapatkan bukan hanya dari mata pelajaran, tetapi dengan media internet dan segala macam itu bahkan bisa jadi apa yang sama-sama kita tidak mengerti atau tidak pahami itu bisa didapatkan melalui internet atau AI. Sekarang ini kalau dibilang muncul zaman teknologi itu kita sudah oke lah, apalagi di zaman era globalisasi sekarang dan juga menuju ke 4.0 ya. Nah, 4.0 seluruhnya itu menggunakan sistem komputerisasi. Justru mereka lebih keren ya, AI gitu, gurunya ya. Iya. Nah itu PR kita juga untuk update ya Pak ya. Iya betul, karena itulah salah satunya program pemerintah kita lebih menggalakkan walaupun usia muda ataupun usia ya tua ataupun atas lah gitu bisa mengikuti atau mengejar zaman yang semakin lebih dibandingkan di masa yang sudah dijalani. Oke, jadi setelah kita membahas tadi, silakan Sophie menyampaikan atau merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan dalam 2 kali periode. Baik Pak, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena dari yang sudah Bapak sharing dengan kami itu memang bukan hal yang baru, tapi secara sampul ini kita kan nggak mengelompokkannya kalau dulu ya. Sekarang kita udah tahu nih. Nah ini seperti ini namanya ini. Seperti ini update ilmu. Juga bukan berarti tidak ada pengaruhnya. Itu signifikan pengaruhnya. Karena kenapa? Kalau kita ini manusia juga kadang terlena. Jadi dengan adanya pemaparan dari Maidin, dari yang di ruangan meeting, sampai juga tadi ini barusan itu saya sebagai pengingat. Saya justru diingatkan kembali nih, ini nih jangan sampai dikejutkan lagi di suasana nyaman yang tadi itu udah nggak sesuai lagi gitu kan. Jadi memang perlu, saya rasa perlu hal-hal yang seperti ini untuk terus dilaksanakan, terutama dari Bapak Ibu guru penggerak di sekolah kita. Nah, untuk kedepannya saya berharap akan ada lagi hal seperti ini karena memang memenuhi lah keperluan ya, kebutuhan itu ya, kebutuhan otak kita kembali di refresh. Jadi materinya tadi bagus sekali tentang kemarin ya, udah dibahas 2 kali nih. Kalau sama saya udah 2 kali jadinya ya. Jadi tentang disiplin positif, budaya positif ya, budaya positif. Kemudian ada beberapa detail-detail yang sudah digambarkan ulang oleh Fain kepada teman-teman seluruhnya di SMK 1 dan juga saya sendiri, dan sangat bagus, sangat baik. Diharapkan ke depannya kita sama-sama bisa melaksanakannya
dengan melakukan perubahan-perubahan ke arah positif untuk memberikan memenuhi kebutuhan diferensiasi bagi peserta didik kita sendiri. Terima kasih. Dan oke, terima kasih banyak atas respon yang diberikan. Nah, sebagai pertimbangan juga sama saya dan juga atau teman-teman yang lain juga mengikuti tahap seperti ini, kira-kira ke depannya atau saran yang ya sebagai audiens atau peserta di saat itu, apa yang perlu ditambahkan atau ditingkatkan bahkan atau ada yang dikurangi ya? Saran ya? Iya, saran. Ini loh yang Nah, kalau saran ya tadi itu udah saya sebutkan, kalau bisa rutin gitu ya, sering dilakukan. Terus juga ini kita kemas lebih rapi gitu. Maksudnya gini, Bapak menyiapkan materi lebih detail dengan waktu yang lebih panjang. Jadi kita buka forum dialog yang lebih ramai lagi. Jadi kena durasinya dan juga pemaparan yang lebih terorganisir dan lebih detail. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan juga terima kasih atas respon yang disampaikan. Saya melaksanakan kegiatan yang lain. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan saya Rahmat Rifai Rahman, SPD dari SMK Negeri 1 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan memberikan kegiatan awal sebelum proses belajar di sekolah dengan menggunakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, profil pelajar Pancasila. Selamat menyaksikan. Kritik dan saran yang membangun harap diberikan ya pemirsa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, sebelum kita mulai, silakan seluruhnya untuk berbaris di luar kelas. Yuk, mari. Oke. Oke, ketua atau wakil silakan untuk membalikkan teman-temannya. Dua barisan. Pasukan saya Melani. Stop, bro. Siap. Gerak. Ke depan gerak. Gerak. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Oke, terima kasih. Silakan. Sabar dan ini. Dikasih kan.
Iya, sudah maaf. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Seperti yang sudah dilakukan di minggu kemarin, kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, yakni tentang apa itu BK. Oke. Meja. Ya, Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, Eva, apa kabar? Sehat ya? Boleh ditutup aja pintunya dulu. Oke, terima kasih. Begini, saya dapat informasi kalau Reva beberapa hari ini jarang masuk ke kelas, bahkan datang terlambat. Betul itu? Betul. Apa yang membuat Reva bisa datangnya terlambat dan jarang masuk ke kelas? Telat bangun. Namanya Reva bangunnya jam berapa? Jam 6. Terus beres-beres gini terus segala macam, dan ternyata kadang-kadang ada tibanya sakit perut, terus buang air dulu. Nggak sadar ternyata waktunya sudah melewati batas. Oke. Dan dikarenakan seperti itu, masuk ke sekolahnya juga terlambat, dapat dulu konsekuensi kelas, konsekuensi sekolah. Makanya Reva di jam pertama itu bisa dibilang kalau terlambat otomatis tidak masuk, begitu. Oke. Nah, Reva sudah tahu kan apa konsekuensi atau kesepakatan yang sudah dilakukan, yang dibuat oleh pihak sekolah dan juga pihak kelas? Oke, berarti udah siap ya nerimanya? Oke. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan temu bicara, jadi untuk kedepannya Reva mau bagaimana lagi? Janji ya, enggak apa istilahnya tuh berusaha untuk merubah, oke? Ya apa namanya? Kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi intinya mesti biar gak lambat sekolah lagi, mesti bangun cepat. Selanjutnya ingat waktu. Oke. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, semoga kedepannya Reva lebih baik lagi, dan saya juga akan menelusuri apa kemajuan dari yang sudah kita bahas tadi. Oke, terima kasih. Silakan masuk ke kelasnya lagi. Nanti diminta surat izin masuknya lagi ya. Sampaikan kalau sudah selesai urusan dengan saya. Oke, terima kasih. Iya, sama. Langsung ada paiin aja. Ini tadi lagi di kelas, jadi ternyata mereka di luar tadi ada bangkang, saya tahu mereka bangkang kenapa. Jadi ini karena masih proses belajar, saya bawa mereka ke tempat paiin dulu ya Pak ya. Oke. Nah, bisa tolong dibantu diselesaikan Pak ini? Oke, terima kasih banyak informasinya Bu Elita. Ya. Baik, akan saya proses. Dan kalau begitu, itu aja Bu. Ya, bisa saya tinggal dulu ya Pak Oke, ya? oke, ya. Nah, saya lanjut ke kelas. Oke, Ya, kalian selesaikan sama Pak Iin ya. Apa masalah kalian ini berdua? terima kasih Ya, Bu. makasih, Pak Iin. Oke, sama.
tutup atau pintunya dulu biar lebih terdengar suaranya. Oke. Sip. Boleh di sebelah sini aja kamu biar jangan ada kesalahpahaman lagi. Apa tadi cerita? Ini Pak, dia duluan Pak. Oh duluan ya? Oh duluan. Up. Sabar, satu-satu. Siapa yang mau duluan cerita? Oke. Bagaimana Yola? Apa yang terjadi tadi? Jadi kan saya lagi duduk-duduk Pak. Terus? Baru habis itu datang dia. Dia mau saya ngomong ngejelekin dia Pak sama teman saya. Saya nggak ada ngomong kayak gitu. Terus? Dia datang dia main marah aja Pak modelnya. Nggak terima saya Pak. Apa itu nggak juga Oke, terima? tunggu. Oke, lanjut. Udah itu aja. Iya lah Pak. Oke. Betul itu Reva yang disampaikan oleh Yola. Gitu Pak. Terus kamu apain tadi? Sempat merantem jambak-jambakan atau Dorong dia. Oke, dorong. Di dalam kelas tadi nih. Iya Pak. Jadi belum sampai yang tindak yang melukai lah ya. Belum. Makanya dibawa sama Bu Elita yang lagi ngajar di kelas langsung dibawa ke sini. Oke. Sekarang saya tanya, dari kejadian tadi kan udah disampaikan juga sama Yola dan ternyata itu Yola bukan menceritakan tentang kamunya yang salah paham. Nah, dengan adanya seperti itu, sekarang saya tanya, di sini yang menjadi salah siapa? Kamu Reva. Oke, bagus. Saya suka seperti itu. Saya suka sportivitasnya kamu mengambil kesalahan. Nah, seharusnya kalian sudah tahu juga kan konsekuensinya, baik yang terjadi yang dilakukan sekolah ataupun di dalam kelas, kita harus saling menghargai, ya benar. Nah, dengan ada seperti itu, kalian menghargai seperti ini, harusnya Reva yang sudah tahu apa salahnya, bagaimana ya seharusnya minta maaf. Oke. Yola mau maafin? Iya Pak. Oke, kalau memang seperti itu, saya ingin melihat bagaimana cara kalian saling memaafkan. Oke, sih, maka juga dengan siswa-siswa yang lain, baiknya kita perlu berkonfirmasi, saling menghargai, saling menghormati, tanya baik-baik, nggak mesti langsung marah, oke? Nah, dan juga kalau memang ya seperti itu, kan ada guru di depan kelas, kan ada guru, kan bisa bertanya dulu bagaimana. Nggak langsung seperti ini juga, kan nggak baik, oke? Nah, dikarenakan kegiatan kita sudah selesai, saya nggak mau lanjutnya lagi ada ya. Oke, silakan masuk ke kelas, dan kalau bisa ya masuk ke kelas bareng-bareng lagi. Sampaikan ke Bu Elita di dalam kelas kalau kita sudah selesai urusannya, dan kalian boleh duduk di tempat masing-masing melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih.